keadaan yang ada pada diri mereka. Jadi ada wilayah mukhayyar atau wilayah ikhtiar, wilayah usaha. Jadi jangan sampai kita yang mengandalkan doa kita, jangan sampai kita yang mengandalkan sabar kita, tapi juga harus ada ikhtiar di situ. Nah, kalau sudah demikian, maka insya Allah ya kita ya moga-moga kita akan menjadi satu ya di antara 4 golongan yang akan mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau sudah diuji, kemudian kita ikhlas, sabar ya, kemudian berbagai tadi yang kita sudah jelaskan, maka insya Allah moga-moga kita menjadi satu di antara 4 golongan yang akan mendapatkan kenikmatan. Siapa itu? Yang pertama, minan nabiyin. Gak mungkin kita. Kenapa ya? Ini adalah para nabi. Makanya jangan pernah heran kalau nabi adalah manusia yang paling mendapatkan banyak ujian. Ya, bahkan Rasulullah disebut sebagai penghulunya kesabaran. Kenapa? Karena Rasulullah itu dari lahir sampai beliau meninggal isinya ujian terus. Ya, ujian terus. Rasulullah ya ketika kemudian melahirkan Rasulullah ketika dilahirkan oleh Bunda Aminah, apa jadi Bunda Aminah ditakdirkan ya qadarullah, ternyata Bunda Aminah tidak bisa mengeluarkan ASI, makanya kemudian Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah? Apakah orang kaya? Enggak, orang paling miskin di Bani Bakr ya, orang paling miskin di Bani Bakr itu namanya Halimatus Sa'diyah ya, yang ketika dia pergi ke Mekah, jadi di Mekah itu ada profesi ya para ibu-ibu mencari anak yang akan disusui. Maka Halimatus Sa'diyah itu kemudian dari kampungnya ya itu menuju ke Mekah, kemudian membawa unta, dan untanya Halimatus Sa'diyah adalah unta paling kurus, unta paling sakit-sakitan. Jadi ternyata Rasulullah itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, sosok yang kemudian paling miskin, sosok yang kemudian punya unta, untanya pun sakit-sakitan. Tapi ketika Halimatus Sa'diyah itu kemudian menggendong Rasulullah, ya diizinkan atau diminta oleh Bunda Aminah, wahai Halimatus Sa'diyah, maukah engkau kemudian menjadi ibu susunya dari anakku ini? Maka bayi yang suci yang mulia itu digendong oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian diberikan ASI, dibawa pulang, dan apa yang terjadi? Awalnya untanya Halimatus Sa'diyah adalah unta paling sakit-sakitan, tapi ketika menggendong Rasulullah, untanya menjadi unta paling sehat di antara rombongannya. Ketika sampai di rumah, kampungnya Halimatus Sa'diyah adalah kampung yang paling kering, kampung yang paling gersang. Ketika Rasulullah datang, maka kampung itu diguyur dengan hujan yang sangat deras. Bayangkan, bayinya itu sudah membawa keberkahan untuk orang-orang yang dekat dengannya. Itu Rasulullah. Ya, diuji. Setelah itu kemudian dikembalikan kepada Bunda Aminah, ya. Kemudian apa? Ya, setelah kemudian bersama dengan ibunya, ya. Maka kemudian ternyata apa? Usia 6 tahun bundanya meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya. Diuji lagi. Diuji oleh kakeknya. 2 tahun Abdul Muthalib ya, kemudian meninggal. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Siapa tuh Abu Thalib? Abu Thalib itu paman paling miskin juga. Bahkan ketika itu ya, ketika kemudian dalam sejarah dikatakan Abu Thalib mengajak Rasulullah, wahai anakku. Jadi Abu Thalib itu memanggil Rasulullah, wahai anakku, ayo makan bersamaku. Maka Rasulullah mengatakan kurang begini, wahai Abi, gitu ya, wahai pamanku, ya, silahkan paman makan dulu bersama anak-anak. Ya, anak-anaknya Abu Thalib itu banyak, makan dulu. Nanti kalau ada sisa baru aku makan. Terus. Maka ketika itu Rasulullah duduk di pojokan menunggu ada sisa enggak. Kalau enggak ada sisa, maka Rasulullah mengatakan kalau enggak ada sisa aku puasa. Itu Rasulullah.
Setelah itu kemudian ya beliau berjuang ya segala macam, kemudian beliau dicoba lagi dengan cobaan yang luar biasa ya. Ketika beliau sudah diangkat jadi nabi, sudah diangkat termasuk juga menjadi suaminya Khadijah, beliau kemudian mendapatkan ujian sangat besar, bahkan dikatakan sebagai tahun kesedihan ya. Atau amul huzni, amul huzn atau amul huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Satu, Rasulullah ditinggal wafat oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Kenapa Rasulullah kemudian sedih banget sampai kemudian beliau benar-benar sedih luar biasa? Karena Abu Thalib adalah pamannya yang paling menjaga dia dari sejak beliau ya umur 8 tahun sampai beliau menjadi nabi, sampai berdakwah. Abu Thalib itu menjaga Rasulullah, tapi ketika beliau meninggal, Abu Thalib dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau Rasulullah berdakwah itu Abu Thalib yang menjaga Rasulullah, tapi dia tidak beriman pada Rasulullah. Kenapa? Karena semata-mata bahwa Rasulullah itu adalah ponakan. Ya. Maka ketika Abu Thalib mau meninggal, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Di samping-sampingnya ada tokoh-tokoh Quraisy, kafir Quraisy. Terus kamu kira-kira begini, terus kamu mau mengikuti Muhammad, kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu di sini. Jadi ada perdebatan, ada pertarungan pemikiran di situ. Ya, kamu mau mengikuti agamanya Muhammad, kamu kan tokoh gitu ya. Akhirnya ketika beliau meninggal ya tidak kemudian mengucapkan syahadat. Rasulullah sedih luar biasa. Berikutnya ditinggal wafat oleh istri tercinta yaitu Bunda Khadijah. Itu tambah sedih lagi. Kenapa? Karena Rasulullah ya kalau dalam bahasa anak sekarang itu hanya Khadijah yang bisa memenjarakan hatinya Rasulullah. Hanya Khadijah. Ya. Yang ketika menikah dengan Rasulullah maka seluruh ya hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk berdakwah. Bahkan ketika Rasulullah bersedih, Rasulullah ketakutan ya ketika menerima wahyu, maka ketika datang kepada Khadijah, Rasulullah itu dikatakan ketika melihat wajahnya Khadijah, maka separuh ketakutannya hilang. Itu istri begitu. Jadi kalau ada masalah, itu ketika melihat istrinya, separuh ketakutan kekhawatiran suami itu reda, bukan sebaliknya. Ya. Yang kan begitu Rasulullah ketika kedinginan, ketika menggigit ketakutan, wah Khadijah selimuti aku, maka kemudian diselimuti dan dipeluknya ya Rasulullah dipeluk oleh Khadijah, separuh ketakutannya di sini itu hilang. Padahal itu ya Khadijah tidak tahu Rasulullah itu sedang apa, tapi datang dalam kondisi ketakutan, menggigil ya malam hari, kemudian datang langsung hilang separuh. Coba kalau ibu-ibu suaminya datang pulang menggigil kedinginan malam hari, wis tak kandhani. Sopo sing ngakon metu wengi-wengi? Sing repot saiki yo aku. Kerokan yo aku sing ngeroki. Astagfirullah. Tapi insya Allah enggak di sini. Ada dua kan ya. Minan nabi. Jadi para nabi, karena mereka punya ujian yang sangat berat. Nah, lanjut sedikit. Ketika sudah ditinggal oleh Bunda Khadijah, maka kemudian ke Taif. Taif itu kalau daerah sekarang itu daerah yang paling subur, paling pinter-pinter orangnya. Berharap nek aku dakwah neng kono diterima. Jebule sebaliknya, orang-orang Taif itu sudah ngasih batu. Ketika Rasulullah datang dilempari, tambah sedih Rasulullah. Ya, maka kemudian beliau kemudian dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Jadi para nabi itu nggak pernah lepas dari namanya ujian. Maka mereka di akhirat mendapatkan kenikmatan luar biasa. Ujian Nabi Ayub itu juga parah lagi, mulai dari kehilangan rumahnya, dulu dia manusia paling kaya, kehilangan rumahnya, kehilangan kebunnya, ternaknya, anak-anaknya itu meninggal semuanya, kemudian penyakit kulit yang tidak pernah dilihat seumur hidup manusia, di mana dikatakan penyakitnya itu sampai ada belantungnya, jadi sampai benar-benar kayak membusuk.
Ya, apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Ayub, semua itu adalah datang dari Allah. Aku hanya bersabar dan bersyukur. Itu luar biasa. Gitu. Sampai kemudian dia ditinggalkan saudara-saudaranya, kemudian ditinggalkan istrinya. Istrinya itu nggak mau ngerawat. Maka kemudian Nabi Ayub mengatakan, kalau kamu kemudian pergi, kalau kamu nanti kembali, tak cambuk 100 kali. Akhirnya atas izin Allah, ini memang istrinya pergi atas izin Allah, kemudian ya Nabi Ayub menghentakkan kakinya di tanah, keluarlah air persis kayak peristiwa Zam-Zam, kemudian air itu dipakai untuk mandi, hilang kemudian semua penyakitnya, Allah kembalikan semua hartanya, istrinya balik sesuai dengan janji Nabi Ayub bahwa akan dipukul 100 kali. Maka Nabi Ayub mengambil rumput, ada yang mengatakan lidi, kemudian dicambuk. Kamu nakal ya, kira-kira gitu ya. Jadi nggak bogem, mudah enggak ya, alu enggak, pakai rumput kowe iki piye to. Nah kira-kira kok yo ninggalke aku, nah kira-kira gitu ya. Enggak menyakitkan ya, gitu ya. Bina Nabi. Kemudian yang berikutnya wasyuhada. Syuhada ya, yang dapat kenikmatannya adalah syuhada. Ya, orang-orang ya yang kemudian ya mempertaruhkan nyawanya untuk membela Islam dan gugur di medan jihad, para syuhada ya. Kemudian kalau ini ya masih mungkin, tapi kayaknya agak jauh lah ya kalau kemudian kita dapatkan ya. Kemudian berikutnya as-sidiqin ya, orang-orang yang membenarkan ya. Para ulama menjelaskan sidiqin itu adalah para sahabat Nabi yang dia bersama Nabi dan membenarkan apapun yang Nabi katakan, dilakukan as-sidiqin. Maka bismillah, moga-moga kita termasuk yang keempat, yaitu was-solihin minan nabiin wasyuhada minas sidiqin was-solihin. Ada 4 orang yang diberi nikmat ketika dia kemudian ya bersabar, bersyukur ya, dan menerima segala ujian. Minan nabiin, para nabi, wasyuhada, para syuhada, minas sidiqin ya, ini para sahabat Nabi, wassalihin, orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh dan mempertahankan ya kebenaran itu sampai akhir hayatnya. Insyaallah moga-moga termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, budak-budak sekalian yang dirahmatullah, sudah jam 10 insyaallah. Apa yang kemudian saya sampaikan adalah nasihat untuk saya pribadi khususnya, supaya kemudian kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa berdamai dengan ujian. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah lepas dari namanya ujian. Maka dengan ujian ini moga-moga kita seperti santan, seperti kelapa. Jadi seluruh yang Allah kemudian timpakan kepada kita tidak lain dan tidak bukan akan menjadikan kita lahir menjadi orang-orang yang lebih mulia. Seperti hanya santan di mana semua makanan akan merindukan santan ya. Seperti halnya emas, di mana emas itu kemudian akan muncul sebagai emas yang murni kalau dibakar. Maka ujian kita moga-moga menjadikan kita semakin mulia, bukan di hadapan manusia tapi di hadapan Allah SWT, yang dengan itu kita akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan itu dari saya, kalau ada kelebihan mohon dikembalikan ya. Demikian, seperti biasa saya tutup dengan satu pantun, kupat dicuri santan menawi lepat nyuwun ngapun dan teye direm termet remuk gitu ya. Doa kita, moga-moga Allah memberikan yang terbaik atas apa yang kita mohonkan. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan baca istighfar 3 kali dan juga bersolawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين ثبت قلبي على الطاعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian, moga-moga Allah kabulkan. Moga-moga kita istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.